Seringkali saya mendengar atau Bapak Ibu mendengar bahwa anak-anak zaman sekarang itu beda dengan anak-anak zaman dulu. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi pada saat kita kecil dulu. Menjadi orang tua adalah belajarnya sampai kapanpun, tidak ada batasan waktu kita untuk belajar menjadi orang tua. Nah, fenomena yang sering terjadi ketika kita kecil dulu, banyak hal-hal yang secara tidak langsung termemori di dalam pikiran bawah sadar kita. Contoh pertama kali adalah kalau kita lihat lagu masa kecil gitu ya. Ketika bayi lahir, yang paling gampang dinyanyikan adalah lagu Nina Bobo. Kalau kita cermati dari kalimat lagu Nina Bobo itu, ada kandungan kalimat-kalimat ancaman di situ. Kita nyanyikan secara tidak langsung, yaitu kalau tidak bubuk digigit nyamuk gitu. Itu sepertinya adalah sebuah kalimat yang sederhana, tetapi ketika kita cerna lebih lanjut adalah sebuah ancaman dalam tanda kutip. Kalau tidak bubuk berarti sudah ada sebuah ancaman. Pendekatan pertama kali inilah yang didapatkan oleh beberapa anak di luar sana, atau pendekatan yang dilakukan oleh orang tua untuk mendisiplinkan dalam tanda kutip putra-putrinya. Kalau kita lihat dulu zaman saya tidak tahu zaman Bapak Ibu sekalian, zaman saya dulu kita suruh menghafal peribahasa yang sangat luar biasa. Peribahasa contoh yang saya sampaikan adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita cerna kalimat ini adalah untuk bisa kita senang atau kita berprestasi, kita harus bersakit-sakit dahulu. Jadi ketika orang itu jatuh, orang itu gagal dan sebagainya, itu menuju sukses. Hal-hal seperti ini ketika saya belajar dan terus belajar, ada beberapa hal statement yang saya kurang sependapat. Saya akan sharingkan kemudian ada 13 fenomena pola asuh. Yang pertama yang inkonsistensi ucapan dan tindakan. Contoh gampang begini, itu ada telepon kemudian ada yang nanya, ada papa, ada mama. Karena mungkin sebagian dari Anda lagi sibuk, maka dikatakan bilang mama nggak ada. Kayaknya maksudnya baik, tapi secara tidak langsung mengajarkan anak untuk berbohong di sana. Secara tidak langsung. Jadi ucapannya kita menginginkan anak-anak jujur, tapi tindakan kita mencontohkan untuk berbohong. Ini inkonsistensi. Dan sampai saat ini di zaman sekarang inkonsistensinya banyak banget. Anak suruh belajar, tetapi orang tua main gadget. Kedua adalah cenderung memaksakan keinginan dan kurang memperhatikan kebutuhan anak sesungguhnya. Anak lahir, semua akan diberikan yang terbaik. Dan seringkali yang diberikan itu bukan kebutuhan anak sesungguhnya. Dan ujung-ujungnya sampai di anak-anak dewasa, dia akan memaksakan dalam tanda kutip apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Kalau kita lihat banyak sekali kalau di mall gitu nggak diberikan sesuatu gitu udah nangis ngerengek. Dan ibunya kesel, bapaknya kesel sampai marah. Saya sering membalikkan, yang membuat demikian siapa sebenarnya gitu. Nah, contoh lagi, anak-anak dulu waktu zaman saya mungkin ya, zaman saya untuk disuruh les itu, untuk les itu barang yang sangat mewah gitu. Zaman sekarang orang harus les, anak harus les dari pagi sampai sore sampai malam, dan lesnya itu Senin sampai Sabtu gitu ya. Nah, ini sebenarnya kebutuhan anak atau keinginan orang tua dalam tanda kutip, karena ketakutan yang tidak beralasan dari orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi nanti yang bangga orang tuanya, bukan anaknya gitu ya. Jadi orang tuanya yang banyak selfie nanti, bukan anaknya yang menjadi kebanggaan. Fenomena yang ketiga, Bapak Ibu, berdiskusi atau berdebat bahkan bertengkar di depan anak. Saya nggak usah jelaskan ini, pasti banyak yang terjadi. Saya nggak usah jelaskan lebih lanjut, tapi rasakan dan ingat-ingat kembali sampai saat ini masih sering nggak seperti ini, ya. Dan ini termemori dengan jelas pola asuh itu. Bukankah selama ini kita tidak ada sekolah jadi orang tua, dan kita menjadi orang tua dari apa yang kita dengar dan kita lihat, bahkan kita rasakan dari orang tua kita dulu, kemudian kita terapkan kepada anak-anak tanpa ada filter atau saringan yang jelas di sana. Fenomena yang keempat, tindakan yang mengarah pada ancaman sehingga menumbuhkan rasa takut atau minder pada anak. Misalnya ketika anak nangis, ditakut-takuti agar berhenti menangis. Coba kita ingat-ingat lagi, ketika kita
mendiamkan anak gitu ya, atau anak nggak mau makan gitu, nanti mama panggilin Pak Satpam, mama bawa ke polisi loh ya, nanti dipanggil Satpam, panggil Pak Hansip dan sebagainya. Kasihan 3 profesi ini, Satpam, Hansip, polisi, ini pasti ditakutin anak. Tapi TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat selamat Bapak Ibu dari judgement itu gitu ya. Hingga banyak anak-anak yang takut dengan tidak beralasan. Coba kita lihat bahwa kita sudah menanamkan sebuah ketakutan yang tidak beralasan. Dikit-dikit diancam, kalau nggak belajar, nanti kalau nggak lulus gimana? Nanti kalau nilainya jelek gimana? Pertanyaannya kemudian saya dibalikkan, kalau itu terjadi atau dijabah Tuhan gimana? Misalnya kira-kira yang repot siapa? Fenomena yang selanjutnya Bapak Ibu adalah terlalu sering menasihati dan cenderung menyalahkan daripada mendengarkan penjelasan anak. Nanti di sesi waktu lain adalah nanti saya akan sharingkan ada marah yang elegan gitu ya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, mulai anak lahir sampai detik ini gitu ya, nasihat itu begitu luar biasa bagaikan air bah gitu ya. Nasihatnya banyak banget gitu. Berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukan orang tua. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu judgement yang muncul. Jarang orang mendengarkan penjelasannya dulu, langsung dijudge seolah-olah orang tua yang maha benar dalam segalanya. Fenomena yang keenam, marah sebagai pelampiasan emosi, menghakimi bukan fokus pada perbaikan perilaku dan solusi. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika kita marah, kita fokus sama masalah yang terjadi saat ini atau kita mengungkit masalah yang lalu-lalu. Nah, seringkali terjadi, kamu ini disuruh begini dan seterusnya. Kemarin juga begitu. Masih ingat nggak yang kemarin begitu dan seterusnya. Jadi diungkit-ungkit terus gitu ya. Yang terjadi dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, nggak usah tersinggung. Terutama yang terjadi pada ibu. Kalau bapak itu udah selesai gitu. Bukan saya belain ya, tapi memang kenyataannya demikian. Ya, mohon izin kepada para ibu, terima kasih bapak-bapak sekalian, saya appreciate Anda mau hadir di sini. Biasanya kalau parenting yang mau hadir cuma ibu-ibu di sini. Seolah-olah tanggung jawab pengasuhan itu hanya pada ibu, padahal bapak juga bertanggung jawab secara penuh. Fenomena yang ketujuh adalah seringkali melarang melakukan sesuatu dengan alasan kekhawatiran tidak beralasan. Bukankah kekhawatiran itu selalu tentang masa depan? Kekhawatiran tidak ada kekhawatiran masa lalu, selalu kekhawatiran masa depan. Dan kekhawatiran yang diucapkan berulang kali seringkali menjadi sebuah kenyataan. Ya, bukankah kita lebih baik fokus kepada solusinya? Yang ke-8 Bapak Ibu, belajar dan sekolah sebagai kewajiban bukan hak, sehingga ada beban di sana. Belajar bukan sebuah kondisi yang menyenangkan lagi, tapi merupakan sebuah tuntutan. Fokus kepada kognitif, bukan fokus kepada afeksi atau budi pekerti. Padahal proses belajar yang paling utama adalah akhlak. Fenomena yang 9, mendidik fokus pada kognitif, mengesampingkan afektif atau budi pekerti dan psikomotorik. Saya tidak menyalahkan, memang kurikulum pendidikan di Indonesia masih fokus sama kognitif, dan kalau penerimaan murid juga masih fokus dengan nilai-nilai gitu ya. Nomor 10 adalah membandingkan. Tidak ada orang yang senang dibandingkan Bapak Ibu, terutama anak-anak. Kalimatnya gampang, Bok, kayak anaknya itu loh, kayak ini loh, dan sebagainya. Dibandingkan paling tidak nyaman. Karena setiap orang punya talenta dan potensi masing-masing. Fenomena yang ke-11, membicarakan kelemahan anak atau menegur anak di depan orang lain. Wah, alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah Bu ya, putranya begini. Anakku nih. Si dia ini ya disuruh belajar ini susahnya minta ampun, ini anaknya di sini. Coba kalau kita balik, kalau kita digituin di depan orang lain gitu, bisa berantem kali. Oh, makanya saya punya statement yang bercandaan begini. Anak itu bertengkar 5 menit kemudian sudah damai, main bareng. Orang tua bertengkar 5 menit
5 tahun nggak kelar-kelar tuh masalahnya. Ya, ini dari mana munculnya ya begini ini, membicarakan kelemahan dan menegur anak depan orang lain. Yang ke-12, memanjakan dengan reward yang kurang pada tempatnya. Ayo, nanti kalau misalnya rapotnya bagus, nanti papa beliin ini. Nanti kalau jadi anak yang ini, papa beliin ini. Sebenarnya pembentukan akhlak, pembentukan dipekerti, nggak penting dengan ada reward materi, Bapak Ibu. Reward yang paling bagus adalah senyuman dan pujian. Ketika ada momentum tertentu, Anda ditagih balik. Contoh ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya anak berprestasi dengan dia ranking 1, Anda menjanjikan untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Ya. Kemudian kalau dia nggak ranking, sementara prepare ke luar negeri itu kan nggak sebulan 2 bulan. Nah, begitu udah confirm semuanya dengan hotel dan sebagainya, anak nggak berprestasi atau tidak dapat ranking, berangkat nggak? Pasti saya yakin pasti tetap berangkat. Kalau nggak rugi. Maka ini muncul lagi nih, reward ini sejalan dengan inkonsistensi gitu. Ya. Nah, banyak hal yang sudah sering terjadi yang memanjakan dengan reward. Ya, jalan-jalan ke mall dibeliin, padahal dia nggak butuh. Nomor 13, ini penting, anak disejajarkan sebagai teman, keluh kesah pada anak. Ya, mulai kapan? Mulai bayi, keluh kesah. Gendong anak sama saja ngomong, papahmu tuh loh sibuk banget, mamahmu tuh dan seterusnya. Terus begitu Dek ini gimana dan sebagainya. Pelan papa nggak punya duit, mama nggak punya duit dan seterusnya. Dan bukan porsinya anak itu diberi keluh kesah. Biarkan anak tetap bermain dengan senang hati.